masih melanjutkan dua rekaman. Rekaman pertama membahas tugas, rekaman kedua adalah materi implementasi dari dari algoritma sama flowchart. Kita implementasikan tahapannya menuju makro itu mau ngapain. Jadi kita akan buat seperti ini. Ini ada yang kemarin contoh 3, yaitu yang menghitung luas segitiga yang ada di materi minggu 9. Ya. Minggu 9 kita ambil algoritmanya langkah 1, langkah 2, langkah 3, boleh Bapak langkah-langkah begini. Atau kita bikin kayak tadi algoritma 1 inputnya panjang segitiga gitu ya. Panjang segitiga, lebar. Bukan segitiga, luas persegi panjang. Ini luas persegi panjang. Kalau nggak dikasih judul kan menghitung luas segi 4. Nah ini kan algoritmanya, kalau Anda singkat gini ya, oke lah. Mungkin TST ya, tahu sama tahu. Tapi kalau orang baca bingung. Ini input apa LE? Kalau dikasih keterangan, menginput panjang, lebar dan panjang bangun segi 4. Panjang dan lebar. Jadi kalau segi 4 kan gambarnya kotak gitu ya. Kalau segi 4, kalau kita bikin gambarnya kan yang ini. Ini segi 4 ya. Ini segi 4. Jadi di sini ada panjang, ada lebar kan gitu ya. Kalau kita harus tahu dulu nih yang mau kita bikin algoritmanya apa. Ini mungkin panjangnya ini P, ini L, kan gitu ya, panjang. Nah ini dibikin di sini ada LE, PA, itu variasi dari masing-masing. Masing-masing orang bikin logaritma algoritmanya bebas. Ada yang ditulisnya panjang, kalimat pakai panjang, terus satu lagi lebar kayak seperti ini. Nah, ini input lebar segi 4 apa variabelnya. Jadi boleh disimpulkan bebas. Kalau ini di contoh yang PPT minggu 9, panjangnya disingkat PA dan lebarnya adalah LE. Nah, kalau itu proses inputnya. Yang kedua proses kita menghitung luas. Maksudnya tadi Mas Steven pakai panah gini ya. Karena di sana nggak ada pakai panah min gitu. Minnya jangan 1, 2. Kalau nggak jangan pakai min, pakai yang sama dengan. Ini tahu ini maksudnya disimpan di variabel LU atau mau dilengkapi luas juga baru print LU atau luas ya, silakan. Simbol ini yang kita pakai. Nah setelah kita punya algoritma dan flowchart, bagaimana implementasi kalau kita bikin makro? Ya. Nah ini kita masuk ke dalam tahapan di sini. Jadi kalau kita masukkan ke implementasi pembuatan algoritma dan flowchart ke dalam makro Excel. Nah ini harus ada ini saya lanjutkan ke atas ini. Nih. Ini kita ganti judulnya ini. Kita tambahin di sini proses gitu ya. Proses implementasi dalam makro. Apa yang harus kita buat? Yang pertama algoritmanya, atau yang disebut dengan tahapan logika berpikir untuk menyelesaikan masalah. Masalah di sini contoh 3 itu menghitung luas segi 4. Nah setelah itu baru kita gambar flowchart-nya.
Jadi habis bikin algoritma, kita bikin flow. Nah, setelah itu kalau kita mau menerapkan, karena ini akan kita terapkan di dalam makro Excel. Ya, makro Excel, apa yang harus kita buat? Nanti Anda ingat-ingat seperti ini tahapannya ya. Satu, algoritma buat, terus bikin gambar, yaitu menggunakan flowchart tadi. Kan dia saya sarankan dibikin ulang supaya paham, dan supaya nilai tugasnya nggak jelek ya. Kalau nilai tugasnya 50, 30, 40 kan sayang gitu ya. Kalau bisa ya 90 ya. Atau mungkin 80 ya. 80, 90 lah, jangan di bawah itu kalau bisa. Supaya apa, nilai ujiannya bagus ya. Kalau semua dikumpulkan dengan tugas rajin, ya mudah-mudahan insya Allah lulus semua. Walaupun nyusul-nyusul apa karena ada kesibukan, yang penting ada komunikasi ya. Jangan diam saja, tahu-tahu nilai keluar baru ada komentar. Ya, jangan ya. Karena itu agak sulit karena harus diperiksa oleh PHK, oleh Kaprodi. Kalau masih dikasih kesempatan seperti sekarang, silakan Anda kerjakan. Nah, yang ketiga, membuat tampilan atau desain. Nah, itu. Nah, jadi kita membuat desain atau tampilan di lembaga kerja untuk flowchart yang akan kita bikin. Contoh misalnya. Nah, yang keempat baru bikin kode makro Excel-nya. Itu kode makronya nanti kita bikin pakai makro. Itu yang kita coding adalah dari mulai input sampai proses dan output. Tentunya bukan coding kayak tadi yang ditulis Afifa. Ada integer, ada string, nggak kayak gitu, itu terlalu tinggi. Karena kita hanya latihan aja, latihan menuangkan pemikiran ke dalam bentuk makro di Excel. Nah, yang ketiga itu membuat tampilan. Jadi kalau kita sudah punya di sini, contoh yang ketiga ini, algoritma, ini secara ringkas, langkah 1, langkah 2, langkah 3, boleh. Pak, boleh nggak ditulis kayak Bapak algoritma 1, input apa, terus 2, prosesnya ada berapa, boleh. Silakan didetailkan seperti itu supaya kita paham bahwa itu proses. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita gambar seperti ini, baru kita masuk ke desain. Seperti ini desainnya. Ini yang dimaksud dengan desain tuh di sini. Nah, ini desainnya. Ini desain yang ada di Excel. Nah, mungkin kita kasih tanda warna. Ya. Kemudian kita kasih supaya tahu ini desain gitu ya. Yang akan kita bikin desain seperti ini misalnya. Ya, misalkan desain seperti itu. Kita mulai start, mungkin dikasih keterangan program menghitung luas Q4. Kasih judul, startnya itu boleh ditambahin. Awalnya itu mulai atau mulai terus kasih panah, kayak gitu modelnya, kayak seperti ini. Tulis program menghitung luas Q4. Terus tahapan yang berikutnya, input. Apa yang diinput? Input lebar segi 4. Nah, ini dibikin 2 tahap ya. Boleh 2 tahap, boleh 1 tahap. Kalau lebih ini ya 2 tahap ya. Ya, apa tahapannya? Gambar di sini 1, gambar input, nggak apa-apa, ini koma. Jadi kita terjemahkan dalam desainnya, kita bikin komanya di bawah. Ya, input lebar segi 4 sama dengan, nah nanti di sini yang akan kita input. Ini mungkin kita kasih warna lain. Selnya kosong itu harusnya. Kita kasih warna kuning. Dan ini hasil outputnya juga kita kasih warna kuning. Ini hasilnya kita belum isi, kita kosongkan begitu. Ya. Itu artinya nanti kita desain di dalam Excel kita, tampilannya kita input. Nah, inputnya bisa interaktif seperti ini. Kita isi. Nah, ini kita siapkan sel berapa ya. Ini kalau sudah desain di Excel, kita harus lihat sel. Nah, ini kan ini kalau yang start, input, proses, cetak, ini adalah
tahapan yang ada di algoritma. Kalau dalam tampilan display yang dibutuhkan hanya yang sini aja. Kenapa saya bikin lengkap begitu? Supaya tahu tahapannya begitu. Ini kita hilangkan dulu. Ini juga kita hilangkan. No. Jadi yang dipakai itu sebenarnya yang ini, yang muncul di dalam tampilan tampilan dalam output itu ini. Dan ini kita lebarkan ya, jangan dibuka. Jadi yang warna abu-abu sama kotak warna hitam ini lah akan disebut dengan desain. Ya. Desain kita mau bikin tampilannya kayak apa sih kalau bikin makronya. Ya. Pertama ada muncul program menghitung luas segi 4. Itu judulnya. Jadi kita mulai nanti kalau bikin makro ya harus bisa menampilkan judul program menghitung luas segi 4. Tahu di mana? Nah, ini kita klik di sini. Bebas sebenarnya. Jadi masing-masing orang nggak bisa sama. Kalau ini saya klik, terletak di sel berapa? Yang tertulis program menghitung luas segi 4. Anda bisa lihat di komputer saya, tertulis K9. Mas Steven, Afifa, atau yang lain, misalkan Anissa atau Anan dan sebagainya, itu nggak mungkin di K9 juga. Masing-masing selera orang beda. Mungkin dimulai dari kolom A misalnya, silakan, kolom B silakan, gitu ya. Nah, kalau saya mulai di kolom K, gitu. Judulnya apa? Program menghitung luas segi 4. Jadi teks yang harus muncul di Excel-nya itu munculnya di kolom K9. Kalau kita mau tampilan seperti maka nanti makronya kita bikin juga di kolom K9. Baru muncul kalimat program menghitung luas segi 4. Itu maksudnya. Kita desain dulu ya, desain tampilan gitu ya. Jadi yang di sini maka di sini dilihat disuruh membuat tampilan atau desain pada lembaga Excel untuk yang dari flowchart-nya itu, tahapan di flowchart-nya. Kita realisasi gitu ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya, maksudnya di desain itu ini, kasih judul ya, soalnya program menghitung luas segi 4, tulis judulnya. Nah, judul ini masuk kategori kalau di flowchart start. Mau taruh di mana bebas. Kebetulan saya taruh di kolom K9. Nah, yang kedua input. Nah, inputnya ini kalau di dalam flow-nya itu pakai koma kan. Tapi saya desain di sini input saya tulis pakai teks. Tadi yang dimaksud oleh Afifa kali ya, pakai outputnya ada teksnya gitu ini maksudnya. Jadi input lebar segi 4 sama dengan. Ya, itu teksnya. Nah, terletak di mana nih? Terletak di kita klik aja ini K10. Nah, ini judul teksnya. Terus yang mau diinput di mana? Di sini. Nah, itu L berapa itu? L10. L10. Dan L10. Kemudian di sini adalah satuannya terletak di kolom M10. Jadi kita akan bikin teks inputnya itu adalah di K10. Sel yang mau diisi adalah L10. Ya. Kemudian ini pakai Excel dulu ya. Desain di Excel, nanti kita gunakan makronya itu yang sederhana, yang record makro. Nanti kita lihat. Nah, ini judul satuannya di kolom M10. Nah, ini kira-kira terjemahan dari flow, start sama input di situ. Terletak ditaruh di sel-sel yang berbeda. Maksudnya desain. Karena sel-sel yang berbeda nanti kita akan bikin makronya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan. Pemindahan dari algoritma ke desain lembaga kerja Excel. Ada? Belum ya? Lanjut ya. Masih masuk nggak suara saya? Apakah? Wah, tinggal. Masih ya. Nah, yang kemudian input yang kedua adalah panjang segi 4.
Pak boleh nggak saya balik, saya inputnya panjang segini, boleh nggak apa-apa. Ya, nggak tidak mempengaruhi hasil. Ya. Mau di input lebar dulu atau panjangnya dulu silakan. Dan kebetulan saya input lebarnya dulu, kemudian baru panjangnya. Panjangnya kita klik ini desainnya di K11. Ya, itu teksnya ya. Terus angka yang mau dimasukkan nanti ada di kolom L11. Jadi yang warna kuning itu mau diisi angka. Nah, kemudian CM itu satuannya terletak di M11. Nah, itu adalah proses input. Oke. Nah, kemudian proses menghitung luas, ini kita tampilkan rumusnya. Itu sama dengan panjang dikali lebar. Panjang kali lebar, nah tergantung nanti kalian membuat di sini, di L ini pakai variabelnya apa. Kalau variabelnya lebar, tulis lebar, maka di sini proses menghitungnya juga tulis lebar. Tapi kalau Anda bikin di sini variabelnya LE, maka di sini L lebar diganti LE. Kalau panjangnya Anda bikin nama variabelnya PA, maka di sini panjang diganti PA. Kalau saya mungkin lebarnya saya kasih L, gitu ya, panjangnya P. Nah, di sini nanti kalau ini tertulis panjang kali lebar, maka di sini kita bikin lebarnya tulisnya lebar. Nanti variabel yang menyimpan input yang di L10 kita kasih nama variabelnya lebar. Sedangkan yang di L11 menginput panjang segi 4, kita kasih nama variabelnya panjang. Nantinya kalau kita bikin makro, mungkin minggu depan ya. Kalau minggu ini kita cari yang apa namanya, gampang dulu supaya paham nanti dari algoritma, terus masuk ke flow, baru ke desain. Nah, biar paham dulu. Dari desain baru kita nanti bikin apa namanya, record makro. Jadi makro itu ada dua, ada direkam, ada manual. Ya mungkin hari ini kita bikin record makro, mungkin minggu depan kita perdalam lagi bagaimana cara bikin record makronya. Record itu namanya nanti merekam. Gampang kalau record makro harus dipikirin, jalan sendiri dia. Kita kerja direkam sama dia, ya udah jadi program makronya ya. Nah ini prosesnya ini saya tulis rumus. Karena apa? Proses itu di dalam pengerjaannya nggak bisa ditampilkan. Ini hanya keterangan aja. Ya. Proses menghitung luas sama dengan panjang kali lebar. Ya. Kalau ditulis di sini, misalnya, ini kan nyetak ya. Kalau kita tulis di sini, ini kita hapus dulu. Kalau tulis di sini ya kita kasih mungkin ganti warna beda kali ya. Warnanya untuk proses biru. Oke. Contoh aja ya. Ini kita gunakan apa rumusnya? Nah, berarti yang ada di sini yang kita ambil kalau pakai Excel sama dengan sel lebar, kita klik kan gitu ya. Berarti L10. L10 ini mau dikasih nama variabel apa tergantung di makronya. Nah, ini kita klik L10 dikali dengan L11. Itu proses. Dalam proses yang sesungguhnya kalau ini hanya teksnya. Nah, kalau kita enter hasilnya masih 0 karena belum kita input. Nah, di sini ini adalah proses output. Outputnya ini mencetak daripada hasil olahan dari L12 tadi yang kita ambil L12-nya atau variabelnya luas. L12 kita kasih nama variabel luas. Di mana luas adalah panjang kali lebar atau tadi L10 dikali L11. Nah, sehingga mencetak luas segi 4 outputnya kita ambil dari L12. Masih 0 juga. Nah, cuma dalam proses makro menghitung nggak muncul angkanya, disimpan dulu. Cuma karena ini kita mau ikutin tahapannya, nah ini kita hitung misalnya mau panjang berapa 10 misalnya, lebar 10, panjang 10 ya hasilnya 100. Nanti di ini biru ini nggak muncul ya, biru itu nggak muncul dalam perhitungan kita harus dalam proses itu nggak muncul. Jadi kalau pakai makro dia nggak muncul, yang dicetak adalah yang ini segi 4 ini, itu Pak yang dicetak adalah variabel yang ada di L12 itu yang dicetak. Nah, itu kira-kira
contoh implementasi dari algoritma masuk ke flowchart. Tadi sudah kita benahi yang sudah sakit masih salah-salah dibetulkan kembali supaya full pemahamannya. Baru kita masuk implementasi ke bikin makronya. Nah, kita baru nyampe ketika dulu bikin tampilannya. Nah, ini tampilan ini kita mau kerjakan di makro nih yang blok warna abu-abu. Nah, untuk sebenarnya di sini kalau dalam penghitungan, ini nggak ada satuannya, ini sebenarnya nggak usah muncul kalau dihitung ya. Ini dalam proses perhitungannya ini rumus sebenarnya. Kalau rumusnya kita tulis misalkan luas begitu, luas ya begini hasilnya harusnya. Luas, nah ini ya kayak tadi tuh panjang kali lebar ya, misalkan gitu. Gitu ya. Nah, sehingga di sini bisa kita wakili langsung ya. Jadi kalau kita ambil di sini. Jadi sekali lagi nanti yang warna biru ini nggak muncul dalam proses perhitungan dalam makronya. Kita kalikan dengan oke. Nah sekarang kita coba kalau sudah ada desain begini, nah ini kita screenshot dulu ya tampilannya. Kita mau bikin makro. Nah, kita lock, kita crop ini. Inilah desain yang akan kita bikin ya. Desain ini nanti masing-masing orang bisa beda. Kalau saya kan yang mulai ke. Nah, untuk membuat desain ke makronya, ini mungkin ada catatannya dulu kita lihat. Apa sih makro itu yang harus kita tampilkan? Ini ya, kita mulai dari atas membuat makro. Ada dua pendekatan, ada cara pertama menggunakan record makro. Nanti yang kedua kita menggunakan manual. Nah, kita bahas sekarang yang record makro. Adanya di mana record makro itu? Di dalam menu Excel, ini ada di menu file, home, ini home ya. Kemudian ada insert, ada draw, ada page. Nah, yang paling kanan ada developer. Coba yang punya komputer, yang di depan komputer, ada nggak tampilan developernya? Silakan, yang di depan laptop. Di Excel-nya sudah muncul belum developernya? Ya, silakan. Nah, nggak ada ya. Yang nggak ada, langkah-langkahnya adalah, kalau yang belum pernah pakai emang nggak muncul. Ya, dijamin ada yang belum digunakan untuk bikin makro, Excel-nya, komputernya, Office-nya, terutama Excel-nya, yang nggak muncul. Cara menampilkannya adalah, record makro itu adanya di menu developer. Kalau nggak ada, ini langkahnya ada di klik menu file, gitu ya, menu file, kemudian ini saya rekam ya, itu ada juga catatan, more, kita pilih option. Nah, di situ kita disuruh milih apa? Custom ribbon. Nah, ini maksudnya. Custom ribbon, kita klik. Nah, ini. Custom ribbon ini, Anda lihat yang kotak yang kanan ya. Di sini. Nah, di sini developer Anda sudah tercentang belum? Kalau nggak ada tercentang, maka dia nggak muncul. Silakan yang tadi nggak muncul, langsung dipraktekkan yang di depan laptop. Jadi klik menu file, kemudian cari option ya, optionnya ada di, kalau nggak ada di paling bawah, klik more gitu, pilih option, nah pilih yang custom ribbon, nah cari di situ developernya dicentang, diaktifkan. Oke, yang ada ya, yang depan laptop. Nah ini karena kita berjauh-jauhan, mudah-mudahan
bisa diikutin pelan-pelan ya, yang kita sambil kerja nanti buka rekam. Klik OK, maka Anda lihat di monitor Anda, di samping sebelum help itu ada developer. Betul ya? Oke. Nah, Anda klik developernya, di situ ada tampilan di sini seperti yang udah di apa? Ini, klik developer dan tampilannya begini, ini catatannya ya. Di situ ada Visual Basic, ini yang nanti yang manual. Kita menggunakan Visual Basic ya. Terus di sini ada record makro. Ya. Caranya pakai Visual Basic atau record makro. Nah, sedangkan mungkin itu langkah-langkahnya ya. Jadi kita klik record makro nanti ya, kita pilih tahapannya. Nah, kalau kita pilih record makro, biasanya akan tampil seperti ini. Mau makronya apa namanya? Diisi dengan nama makro yang diinginkan. Kalau tadi apa? Menghitung luas segi 4, ya tulis menghitung luas segi 4. Nah, untuk shortcut-nya nggak usah. Untuk store makro innya ya di this workbook, di lembar apa kerja Excel ya. Tentunya kalau bisa. Oke, kita mau bikin workbook baru khusus makro ya, jadi ya, tumpang tindih nggak apa-apa. Nah, ini saya mungkin akan bikin new Excel ya. Jadi saya bikin file supaya mulai bikin apa? Ini kalau kita mau bikin makro yang tadi itu, yang ini, saya bikin file baru ya, file new, kosong, biar murni apa benar-benar hanya makro aja. Nah, untuk contekannya taruh di mana aja boleh, mau taruh di kolom N, tergantung Anda mau bikinnya di kolom A atau di kolom yang lain. Nah, kalau ujiannya di screenshot begini, nah contekannya ini ya, tampilannya misalkan Anda kalau sudah biasa ya nggak usah pakai contekan, kira-kira sendiri. Rencananya kita mau bikin ini, nah itu ya, ini contekannya. Nah, mau ditaruh di mana? Itu terserah, mau dimulai dari A sini boleh atau dari B boleh. Nanti, tapi jangan kerja dulu ya. Baru mau angan-angannya ditulis itu. Karena kalau Anda sudah mulai kerja, tapi kalau ini Anda sudah kerjain, selama record makronya nggak dijalankan, belum kerekam. Jadi kita mau pancang-ancang dulu gitu ya, pancang-ancang. Nah, apa namanya, observasi dulu nanti mau taruh mana nih gitu ya. Kira-kira saya mau taruh mulai B misalnya. Ini contekannya ini, biasanya mau begini ya. Nah, kalau sudah yakin, nah baru kita klik developer. Oke. Kemudian kita klik record makro. Record makro. Kita kasih nama ya, muncul gini kan. Silakan yang di depan laptop. Habis nanti aja nggak usah buru-buru, developer. Saya ulang ya. Ini developer. Nah, pilih yang record makro. Oke. Nah, namanya apa? Menghitung, boleh huruf besar, boleh huruf kecil, silakan. Menghitung luas, kita langsung aja luas segi 4 gitu aja, singkat aja. Luas segi 4. Nah, nah, kalau sudah, ini kita kasih nama, silakan luas segi 4 gitu. Ini kita klik, kalau udah diklik OK, udah mulai kerja. Nah, yang di depan laptop udah di sampai sini. Record makro kasih nama. Mas Steven di depan laptop atau di HP yang lain, Mas Aji atau yang lainnya. Oke ya, kita klik ya. Gak apa, tunggu aja. Jadi nggak usah buru-buru kalau kita klik OK, selama kita nggak ngapa-ngapain. Nah, apa ini? Oh, sama kayak gini ya. Syntax error. Kenapa? Tidak boleh ada spasi namanya. Jadi harus namanya singkat, nama apa? Nama makronya. Ya, kalau mau dikasih underscore. Saya juga salah kan? Kita kasih di sini underscore. Itu segi 4. Kalau mau digabung nggak apa, luas segi 4 disambung aja. Kalau Anda mau
Jadi nggak pakai underscore ya disambung aja, luas segi 4 nggak masalah. Gitu ya, luas segi 4. Ya. Oke, nggak mau dari spasi, kalau mau pakai underscore, kalau mau dipisahin. Kalau mau underscore gini, underscore, luas, terus seginya kita underscore lagi ya. Gak apa, tanda min tapi yang di bawah itu shift min gitu ya, kalau nggak salah ya. Underscore ya. Nah kalau udah kita klik OK. Nah di sini akan tertulis, ini sebenarnya udah mulai jalan dia. Tapi nggak usah terburu-buru ya, nggak usah apa yang direkam sama record makro yang kita tulis. Kalau kita menulis jangan rekam apa-apaan. Ya. Nah, kita mulai yang pertama. Yang judulnya saya tulis di sini di B. Ya, itu baru kita tulis program ya. Nah, kalau salah dibetulkan aja nggak apa. Program menghitung luas segi 4. Nah, selama belum di enter dia belum kerekam, kan kita masih ngapus tadi kayak saya tadi kan program salah ketik. Nah, kalau sudah kita enter dia udah ngerekam. Nah, ini kalau bisa judulnya ini satu, mungkin kita lebarkan nih B-nya. Nah, dilebarkan begini ya. Dilebarkan B-nya, atau mungkin kita rubah fontnya dibesarkan, ukurannya menjadi 12, kita bikin bold misalnya, silakan. Oke, terus bawahnya kita kasih jeda 1, misalnya satu baris. Kan saya mulainya di B2, nah ini sekarang mau saya taruh di B4. Saya tulis untuk proses inputnya teksnya ini ya, input lebar segi 4, segi 4. Suara nggak kerekam ya kalau ini, cuma yang kita tulis segi 4, enter. Nah, kemudian di sini kita kasih warna kuning atau kita kosongkan dulu, langsung di C-nya untuk inputnya nanti. Ya, di sini D-nya ini satuannya sentimeter atau huruf sentimeter gitu. Ini kita kosongin, nanti kita kasih warna. Kita boleh dikasih huruf ditebalkan, silakan. Nah, ini satuannya juga mau ditebalkan, silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, bebas ya. Semua yang kita kerjakan direkam. Yang kedua, kita tulis lagi input. Input panjang segi 4 sama dengan enter ya. Terus kita pindah sini sentimeter satuannya. Nah, kemudian kita tebalkan. Ini juga kita klik, kita bikin bold, home bold atau Ctrl B sama ya. Atau hurufnya kita bikin 12 ya, silakan, atau 11 boleh ya. Bebas ya. Terus judulnya yang 12. Nah, yang bawah proses menghitung luas ya. Tulis proses menghitung luas segi 4. Tambahin segi 4. Ini bisa tulis panjang kalikan lebar. Dan ini kita hanya tulis judulnya aja. Ya, judulnya aja, tidak perlu ditulis formula. Nah, formulanya kita langsung buat di outputnya, di proses output ya. Yaitu mungkin kita tulis luas segi 4. Segi 4 sama dengan. Nah, ini kita bikin satuannya sentimeter angka 2 saja. Nah, ini kalau kita ngetik biasa kan habis di enter nih, sentimeternya di enter kan masih di bawah 2-nya. Kita klik atasnya, kita blok angka 2-nya,
Terus home, kita pilih mau nggak ini ada subscript? Nggak mau ya, jadi nggak bisa. Berarti kita biarkan begitu. Coba ada yang bisa. Kita ulang lagi. Abu-abu itu nggak mau ya. Mau apa sih? Oh, di font sorry ya. Ada di font, ada superscript, salah tempat. Di font superscript, ya kan? Kita klik OK. Nah, dia naik ke atas. Oke. Terus ini kita bikin tebal. Luasnya ini kita klik menu file, terus bold. Nah, satuannya juga kita bikin tebal, bold juga. Baru kita blok ya. Sekarang kalau misalkan ini kita mau lebarin, nah ini samain ini sampai sini, nah gitu, supaya apa? Nggak nabrak selnya. Dilebarkan dulu kolom B-nya sampai proses menghitung luas ini masih kurang. Dia itu luas ya. Luas segi 4 ya, panjang kali lebar. Nah, baru kita bikin bingkai misalnya ya. Kita bikin bingkai, klik home, di blok biasa gitu. Kita gunakan yang tebal. Terus kita kasih warna abu-abu. Nah, ini. Oke. Kemudian yang inputnya segi input sel apa? Segi 4. Nah, input lebarnya kita kasih warna kuning misalnya. Terus yang input panjang juga kita kasih warna kuning. Terus luasnya kita kasih warna beda, silakan misalnya kita kasih warna hijau misalnya, lain gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, baru kita coba masukkan datanya. Sekarang ini kita isi 100 ya, lebarnya, panjangnya 168. Nah, belum keluar. Karena apa? Di sini belum kita tulis formula tadi ya. Jadi proses outputnya ini kita tulis pakai rumus, yaitu Anda ambil sel C4 dikalikan dengan sel C6. Enter. Nah, baru dia keluar. Nah, cuma di situ kagak ada satu apa pemisahnya. Kita boleh kasih apa di blok ya. Ini kontrol apa mulai dari C kita kasih format ini. Home. Nah, ini kita kasih koma. Koma. Terus desimalnya kita nolkan. Kita ambil 2 desimal ya biarin ya. Nanti kalau pecahan biar enak. Kita kasih format home, koma. Nah, yang outputnya, yang luasnya ini juga kita kasih home, terus kita kasih koma. Oke, nah sekarang kita coba contohnya pecahan. 110.15. Nah, ini 175,25. Nah, sehingga di sini outputnya keluar. Nah, ini kalau kita rasa sudah selesai, maka makronya ya nggak usah buru-buru, mau Anda sambil mikir yang direkam yang di enter ya. Kalau sudah nggak ada yang kurang, nah kita klik developer untuk nutupnya. Ini stop recordingnya kita klik. Ya. Jadi kalau sudah selesai membuat desain dan tampilannya udah oke, kita klik stop recording. Nah, dia otomatis sudah membuat makro. Cuma masalahnya tadi kita lupa belum disimpan nama filenya. Di sini masih book 1. Apa-apa ya, book 1. Nah, kalau kita ulangi ya dari awal, bikin ulang lagi. Ya, sebenarnya untuk makronya setelah dikasih nama file atau pada saat kita mulai running makronya itu selesai baru simpan nama filenya. Saya lupa kalau kita simpan. Jadi namanya masih book 1. Bagaimana untuk menampilkan hasil makronya kan gitu ya.
Nah, di situ catatannya adalah untuk menampilkan makronya tadi. Nah, lihat catatannya di sini. Oke, kita baru mengerjakan yang developer sudah, record makronya sudah, makro name udah, nah, sudah selesai. Ini tampilannya nanti ada di sini. Nah, untuk mengecek makro yang sudah direkam, dari menu developer Anda klik makros yang mana? Yang ini, developer. Nah, di sini ada record makro, di sebelah kirinya ada makros, di sebelah kirinya Visual Basic. Nah, yang kita mau lihat yang makrosnya ini. Ya, kita kembali ke menu, ke file yang belum disimpan, book 1 tadi. Kita klik developer. Kemudian di sini ada record makro, nah sebelah kiri ada makronya. Ini Visual Basic, kita ambil yang tengah ya. View makro, klik. Nah, ini ada luas segi 4. Nah, di sini ada all open workbooks. Kita bisa pilih. Kalau Anda all open workbook, yang muncul di dalam apa namanya, yang dibuka dalam file Excel-nya ini, kalau kita lagi ada ini berapa? Ada 2, ada pembahasan sama book 1. Kalau all berarti dua-duanya muncul, supaya nggak muncul yang ada aja, atau yang kita pilih book 1-nya, ya, yang di book 1. Terus kita running, kita jalankan. Nah, ini, jadi dia langsung muncul. Jadi kalau kita mau buktikan dijalankan, ini kita hapus dulu, ya, kita hapus, ini kita hapus ya, hapus, ini kita blok dari atas ini, klik Cell A, klik kanan, delete, hilang. Nah, yang tinggal ini, apa ini, contekan tadi ya, berarti book 1 bersih. Kita ulangi, klik developer. Nah, dari record makro dipilih yang makros tadi ya, kita klik luas segi 4. Nah, yang ada di book 1 ya, file yang kita bikin tadi ya. Jangan all ya, kita ada di book 1 biar dia masuk ke situ. Kita run. Nah, ini adalah yang disebut dengan makro, record makro. Jadi langsung yang sudah pernah kita buat disimpan, nah kalau kita running dia keluar, walaupun sudah dihapus di book 1. Nah, itu adalah tahapan pertama tadi, membuat apa, flow chart ya, algoritma. Saya ulangi ya supaya tahu ya, algoritma, kemudian membuat flowchart, terus membuat implementasinya ya. Nah, implementasinya setelah algoritma, flowchart, bikin desain, setelah bikin desain baru bikin makronya. Nah, kita gunakan tadi record makro. Nah, yang selanjutnya setelah kita menjalankan makronya, bagaimana cara melihat kode makro? Yang berikutnya adalah cara melihat kode makro, kode yang ada di record makro yang telah dibuat. Jadi langkahnya sama, kita tampilkan klik developer yang ini ya, kita copy aja ya, klik developer, nah ininya, oke. Oke, ini. Nah ini, nah kita pilih yang ini, yang kita cek ke Visual Basic-nya ya. Developer, kita pilih Visual Basic. Nah itu, Visual Basic, nah ini ada muncul di book 1, adanya di modul 1, klik 2 kali. Ini adalah kode makro. Nah, sehingga ini saya screenshot. Ini kodenya ya, ada ini kode. Yang bikin siapa? Tadi Excel.
makronya tadi. Nah, caranya tapi nggak sesulit itu nanti kita buatnya ya. Kita mau taruh di catatan, klik ini, kita pilih, kemudian ini satu ya, tampilannya itu, kemudian pilih, klik Visual Basic, akan tampil sebagai berikut. Nah, ini. Jadi posisinya pilih Visual Basic, kemudian klik klik modul ya, modul 1. Nah, untuk apa tadi, menu nampil visualnya, cara melihat kodenya, oke. Nah, ini yang perlu kita kasih catatan adalah ini tadi. Yang di sini makro in-nya ya, makro in-nya ini kita kasih catatan. Ini harus apa? Pilih file makro file tempat ya, makro disimpan. Nah, contoh tadi kebetulan kita belum simpan, kita pilih yang book 1. Contoh misalnya. Ya, kita pilih book 1 karena belum disimpan tadi ya. Ini karena belum kita simpan. Karena pada saat record makro file belum disimpan. Oke. Nah, itu adalah catatan. Jadi kalau nanti membuka hasil makronya, Anda tahapannya tadi ada di makros, pilih skip 4, kemudian di sini makros I-nya hati-hati, jangan all open book ya, pilih yang dimana Anda bikinnya. Kalau Anda kasih nama kayak latihan misalnya, atau latihan minggu 10 gitu ya. Ini latihan minggu 10. Nah, itu kalau yang skip 4 latihan, mungkin kita simpan latihan minggu 10 ya. Nah, ini mungkin kita pilih yang latihan minggu 10. Karena tadi kita belum simpan, pilih book 1. Nah, setelah book 1, nah baru klik OK. Nah, muncul di situ, di running ya, di running, dia muncul hasil displaynya tadi. Display yang ada di sini. Ini. Nah, hasil tampilannya ya. Kalau misalnya mau lihat makronya, pro codingnya, maka klik lagi developer, pilih yang Visual Basic. Oke. Nah, sekarang kita coba simpan. Kita simpan ya. Kita simpan, save as, kita kasih nama latihan record makro minggu 10 ya. Jadi Anda kalau mau coba silakan seperti itu. Record makro minggu 10. Oke. Nah, terus ini hati-hati untuk nyimpen akan, karena sudah ada makronya, ini harus diganti. Excel-nya ini bukan workbook, Anda klik panah. Di sini ada makro enable workbook yang ini. Ya. Oke, saya screenshot. Saya akan taruh di sana. Ini fokusnya. Ya, copy. Saya akan taruh catatan di situ. Di sini ya.
Terus yang ketiga, yang berikutnya adalah cara menyimpan file Excel yang sudah dibuat makro, record makro ya. Yang pertama kita bikin record makro ya. Record makro atau nanti yang manual itu disebut dengan VBA makro, sama aja ya, makro. Dan sebagai berikut, pertama adalah klik save atau save as ya, sama aja. Kemudian isi nama ya, isi nama file dan pilih tipe ya, atau tipe file yang kita isi dulu ya, seperti berikut. Kita tampilkan dulu. Ini maksudnya Excel Macro Enable ya. Jadi kita pilih yang tipe file yang Excel Macro, and workbook. Ini dasarnya ya, supaya nanti kesananya nggak ini. Workbooks, buka kurung, bintang, titik, SM. Gitu ya. Kita pilih ya, baru save. Baru setelah itu klik save ya. Kemudian yang berikutnya tentukan tempat penyimpanannya ya. Tentukan lokasi penyimpanan supaya nggak lupa. Penyimpanan ya, dan klik save. Coba kita praktekkan. Ini kita pilih yang type-nya, jenisnya, kita klik panahnya, pilih yang ada Excel Macro Enable, kemudian saya simpan di folder kuliah kita, yaitu di minggu 10 ya. Ini 10 latihan ini simpan. Oke. Nah, udah jadi satu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau membuat yang lain contohnya ya. Bagaimana, saya ulang sekali lagi biar paham ya. Bagaimana kalau kita mau, ini tadi tampilan codingnya seperti ini. Ada di apa? Developer tadi ya. Saya ulang untuk melihat kodenya adalah kita klik developer, terus klik Visual Basic ya, Visual Basic. Nah, ini tampilannya. Mungkin nggak langsung di sana, dia ada list workbook, mungkin ada di sheet 1. Kalau sheet 1 kosong, list workbook juga kosong. Adanya di VBA project latihan. Nah, ini. Kalau udah kita simpan, dia langsung ikut. Namanya apa? Ada di file latihan VBA projectnya, ada di file apa? Latihan record makro minggu 10 XLSM ya. Codingnya di mana? Ada di modul 1. Klik di modul 1. Ini adalah judulnya. Codingnya dimulai dengan Visual Basic. Sub luas segi 4. Kita tulis ini judulnya segi 4 makro. Nah, ini semua yang kita kerjakan direkam, ditaruh di B2 gitu ya. Aktif cell formula. Jadi kita isi yang di sana kesimpan gitu ya, aktif cell. Range-nya ada di B2. Nah, ini dan seterusnya dilebarin kolomnya. Ini bahasa-bahasa yang sudah kita kerjakan sama record makro dikonvert ke bentuk bahasa makro. Nanti akan kita pelajari satu persatu ya. Nah, tadi fontnya kita tebalkan, akan muncul select font bold.
true. Ini yang bikin dia. Active cell, formula, input, nah ini adalah teksnya. Terus ring D4 itu terletak di D4. Ya, satuannya ada di apa namanya D4 tadi ya. Kalau kita cek muncul sel-selnya ada di D4 satuannya ya. D4 ya. Ini ada di B4 sama D4. Inputnya ada di C4. Kita lihat codingnya di ini makronya. C4 kita nginputnya belakangan di bawah pasti ya. Kita nginputnya belakangan berarti ada di bawah. Di sini ada di bawah. Jadi sesuai tahapan kita ngisi belakangnya ada di bawah. Dibikin codingnya ini range C4. C4 tadi ya nih. Jadi kita ini C4 kan. Dan maksud kalau baca sel di dalam makronya disebut range. Kalau kita sebutnya C4, kalau di kode makronya disebut range dalam kurung C4. Terus ini kita lihat range C4 dipilih. Kita gunakan konsep active cell titik formula. Jadi apapun yang diinput di sana langsung disimpan. R1 D1 ya. Dan masuk di C6. Untuk yang ini kan tadi yang panjang, lebar ini panjangnya. Yang input pertama. Terus kita ganti tadi ya, kita kasih format. Ini semua direkam. Input yang kedua 110,15, yang panjangnya 175,25. Jadi tetap di range C4 dipilih. Nah ini program untuk mengaktifkan sel dan mengisi secara interaktif ya. Kemudian dan sel C apa namanya C6 di sini. Nah C7 apa isinya itu C7? C7 itu hasil output. Nah, C7 itu kosong ya. Nah ini di apa sel C10 ya. Coba kita cek sel C10. C10 di sini ya. Sekali, tapi kalau untuk output sekali dia. Sel C10. Nah, application cut ya, kalau misalnya ini kita kasih apa namanya, kalau di sini active cell dirubah-rubah ya. Kalau kita output biasa nanti sederhana nggak gini ya, ini coding dari apa, dari makro recordnya. Jadi kalau misalkan nanti kita menampilkan di hasilnya C10 ya tinggal dicetak formulanya ya. Nah ini kan pakai bahasa record jadi dia ini nggak usah dipikirkan, nanti kita cari yang sederhana. Untuk yang C10 nya itu kita tampilkan hasilnya. Hasilnya adalah perkalian dari ini tadi sel C4 dan sel C6 ya. Di sini kan C6 dan C4. Oke. Nah itu adalah, ini sebenarnya Anda nggak usah pelajarin codingnya, hanya menunjukkan bahwa nanti arahnya kita mau ke sini. Nah ini adalah hasil output yang dibuat oleh record makro. Tentunya kita bikin tidak serumit ini nanti ya. Tidak serumit ini, kita ringkas. Nah mungkin ada satu yang kita akan pakai yang aktif cell aja. Aktif cell formula mau diisi apa. Diisi teks, ini cirinya diapit kutip. Maupun diisi angka juga, ini yang input angka tadi. Juga karena pakai aktif cell, dia diapit kutip yang di bawah ya. Range C4, aktif cell formula, dia selalu R1 C1 yang ya. Setiap kalau kita pakai function aktif cell. Nah di sini 100 pun angka yang kita input dikasih kutip 2. Nah demikian juga yang untuk C6.
Oke, saya kira itu untuk penggunaan contoh yang yang segi 4 ya. Mungkin kita kalau sudah boleh Anda close di sini. Close ini tampilannya adalah modul ya, modul kode. Boleh Anda klik menu file, close and return Excel boleh ya. Nah, dia kembali ke sini. Coba kita ingin coba satu lagi contoh dari mulai awal, masih ada waktu ya, mungkin 15 menit lagi. Kita mau coba bikin yang ini saya hapus karena sudah selesai yang segi 4, saya mau pindah ke sheet 2 ya. Ini nama filenya masih latihan record makro minggu 10, tapi saya mau taruh di sheet 2 contoh yang materi minggu lalu, yaitu yang ini contohnya adalah menghitung luas segitiga ya. Kalau menghitung luas segitiga, kalau kita bikin atau yang tadi yang sudah kita bikin algoritma yang tadi atau yang ini aja nggak apa ya. Ini sudah kita buatkan luas segitiga. Berarti yang di input itu luas segitiga rumusnya L sama dengan setengah A itu alas, T tinggi ya. Nah itu kalau algoritmanya pertama input. Yang di input adalah nilai alas. Boleh dilengkapi input nilai alas segitiga. Nah ini A. Terus input lagi nilai tinggi segitiga T. Kemudian menghitung luas segitiga yaitu sederhana setengah alas kali tinggi. Mencetak luas segitiga yaitu luas segitiga adalah yang disimpan di variabel luas ya. Berarti kita cetak luasnya. Nah, sehingga kalau kita bikin flowchartnya, input nilai A alas disimpan di A, input tinggi disimpan di T, begitu. Kemudian luas kita bikin sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, ini karena waktu itu belum kita temukan, ini kita rubah ya. Kita format convertnya. Nah, harusnya kita ganti dengan yang ini. Karena nyetak illustration, kita pilih yang flow tadi ya, pilih yang ini. Nah, ini kita cetak luas segitiga Oke ya, jadi kita buat begini. Nah, ini kita mau bikin desainnya, mau langsung boleh, atau kita langsung logikanya ini yang kita ambil, desainnya kita langsung aja buat begitu ya. Ini algoritmanya kita bikin, terus kita taruh di sini ya. Oke. Nah, untuk implementasinya boleh langsung ya, jadi Anda bisa kasih judul dan sebagainya. Kalau mau bikin desainnya, ya mungkin di
atau mau dibuat dulu baru di ini boleh. Kalau mau dibikin dulu ya Anda bikin desain dulu, tahapannya kan desain ya. Kita bikin desainnya di sini misalnya. Ini desainnya untuk desain tampilan di Excel, mulai dengan program menghitung luas segi 3, terus input alas segi 3, nah, sama dengan ini. Untuk di sini adalah di ini angka yang mau diinput, di sini kita bikin sentimeter misalnya. Ini kita bikin input tinggi segi 3, kita bikin di sini sentimeter, baru kita langsung aja cetak luas segi 3 ya. Mencetak luas segi 3, tambahin adalah ya boleh ya. Nah ini kita bikin sentimeter pangkat 2. Nah, setelah di enter baru kita ini, kita klik home, ini angka apa font, kita pilih superscript ya. Nah ini kita lebarkan kolom T nya, kita ini kita bikin di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah boleh Anda gunakan apa, merge cell. Nah gitu bisa kita tambah itu, nanti kita kerjakan di makro juga merge cell. Kita blok, kita bikin lagi outline, kita buat di sini warnanya adalah orange, ganti ya. Nah untuk inputnya kita bikin di tombol CTRL ya, itu ya, supaya ada, kita kasih warna biru ya. Ini tampilannya, bikin fontnya dibesarkan, bikin bold, bikin misalnya 15, 14 ya. Oke. Nah rencananya ini yang mau kita buat. Kalau mau dikasih border lagi boleh, jadi ada 2, nah, gitu, supaya menarik ya. Nah ini kita baru coba kita crop desainnya ini. Jadi kita mungkin Anda bikin desain dulu, nah baru Anda crop gitu ya. Nantinya kita bikin tampilannya seperti ini. Terus kita masuk ke file latihan record minggu 10. Saya taruh sini. Nah ini pasti nanti kalau Anda mau coba lagi masing-masing bisa, walaupun desainnya sama, akan bikin di sininya beda-beda di apa, record makronya. Jadi untuk latihan apa, tugas minggu 10 mengulang satu ya tadi ya, mengsubmit apa yang tugas minggu 9 adalah flowchart yang tadi koreksi salah, sama Anda lanjutkan bikin makro yang ini, makro yang untuk apa, latihan hari ini Anda bikin ulang gitu ya, dibikin. Tapi kalau sudah bikin tinggal disimpan, tadi kirim, artinya Anda sudah coba gitu. Coba ya. Nah ini kita mulai dengan developer record makro. Nah, kita kasih nama L luas gitu ya, underscore segi 3. Oke. Klik OK. Di mana? Nah, dibilang this workbook, ya udah yang workbook sekarang kita buka. Klik OK. Nah, baru kita mulai, mungkin saya bikin di B2 gitu ya. Saya tulis apa-apa, tambahan aja desain tampilan di Excel. Terus di sini adalah
program menghitung luas segi 3. Saya isi dulu di sini input alas segi 3 ya, sama dengan terus input tinggi segi 3. Terus kita ini mencetak luas segi 3 adalah, nah ini kita lebarkan dulu. Oke, nah ini kita buat satuannya di D berarti ya, D cm, sama di ini apa ini, di 8 cm. Output taruh di D10 pangkat 2 ya. Enter dulu, baru kita blok 2-nya, terus kita klik ini yang font panah bawah, pilih yang superscript, enter ya. Nah ini boleh dibikin fontnya dirubah menjadi berapa tadi, bold dan 14 ya. Terus kita bikin ini dilebarkan, nah sampai sini, dibikin merge cell ya. Terus kita bikin blok dibuat ada outline warnanya pink, pinknya ya, boleh sama boleh agak beda, biarin. Kemudian kita atur lagi ini, kita pilih lagi outline-nya, terus di sini kita kasih tekan tombol CTRL, artinya C6 ya, sama C8 dan C10. Kalau di saya mulai B, kalau Anda mau mulai selain silakan, bebas ya. Kita kasih warna biru. Oke, nah coba kita tulis formulanya ya. Formula di sekarang setelah itu tulis formulanya adalah ini sama dengan 1/2 kalikan alas. Di sini alasnya, dari tingginya, di alasnya, terus kalikan tinggi. Enter. Nah, supaya aman, kita tinggal biar sekaligus taruh di sel C6, tekan tombol CTRL, klik C8, klik C10, klik menu home, ya, kasih format koma. Oke. Nah, coba kita input nilainya, misalnya tinggi alasnya 20,5. Kemudian tingginya adalah 35,65. Kita kasih desimal. Nah, hasilnya 366,30. Nah, ini sudah. Kalau sudah selesai, beres semua, kita tutup developernya, kita stop record ya. Sudah selesai nih ya, kita stop record. Nah, untuk membuktikan sebelum kita coba running, ini kita blok ini dari setiap kolom ya, klik yang ini kolom A-nya, klik kanan, kemudian pointer di kolom A muncul panah hitam, klik kanan, delete. Nah, berarti bersih, nggak ada, tinggal contoh display yang kita screenshot. Baru kita jalankan ya, klik developer, tadi kita klik makro. Nah, di sini benar makro in, latihan record makro minggu 10, berarti yang sedang aktif ini ya. Nah, kita pilih yang segitiga, klik luas segitiga, terus kita running. Nah, itu hasilnya yang muncul ya. Nah, kalau mau lihat kodenya, klik developer, kita pilih yang Visual Basic. Hati-hati, yang sekarang muncul adalah di sini ada di sheet 2 ya.
Kalau sheet 2 kita geser, mana nih? Campur apa enggak nih? Segi 4. Nah, ini segi 4 berarti yang mana? Nah, dia taruh di bawahnya ya. Jadi tetap mau ada di sini muncul sheet 1 kosong ya. Kalau sheet 2 juga kosong karena kita tempatnya di sheet 2 tadi ya. Tetap codingnya ada di modul 1. Klik 2 kali modul 1-nya. Nah, yang di sheet 1 ada di atas yang ini yang pertama kita bikin. Ya, luas segi 4. Nah, beda halaman ditaruh diputus pakai garis full ya. Baru dibikin di bawahnya adalah sub luas segitiga. Nah, ini yang kita buat tadi ya, coding-codingnya. Oke. Nah, saya kira itu yang hari ini kita coba lanjutkan materinya. Mungkin ada waktu 20 menit untuk relax ya. Atau tadi yang belum absen, silakan absen. Nah, ini mungkin tugas Anda adalah mengulang ya. Mengulang membuat apa namanya? Tadi itu latihan record makro ya. Latihan record makro yaitu untuk membuat ada 2. Yang pertama adalah menghitung luas segi 4, yang kedua taruh di situ adalah menghitung luas segitiga gitu ya. Nah, kreasi tampilan terserah Anda, ini kan contoh dari saya. Mau Anda kasih apa aja silakan ya. Nah, itu untuk latihan record makronya nanti. Ini diulang lagi. Yang saya kasih rekamannya, nanti Anda biar bisa coba. Ya, rekamannya. Nah, nanti Anda bikin. Terus disimpan dengan latihan record makro. Nanti submit di e-learning. Itu hanya untuk membuktikan karena kita online supaya Anda walaupun tidak tatap muka langsung, Anda ada aktivitas mencoba mengerjakan. Kalau sekarang yang di depan laptop udah selesai, simpan aja langsung kirim. Nanti saya buat tempatnya. Bagi yang pakai HP atau sambil kerja, ya cari waktu untuk membuka rekaman yang ini ada 2, minggu 10 ada rekaman 01 itu membahas tugas, dan saya tulis nanti ya. Rekaman 2 membuat record makro. Ya, gitu ya. Oke, saya kira hari ini mungkin sampai sini. Ada yang mau ditanyakan silakan. Atau ada yang belum absen? Kita cek dulu. Kali ada yang belum, tadi siapa ya? Kita cek dulu yang belum absen. Al-Abid muncul nggak tadi, Mas? Ada yang lihat? Ada Al-Abid? Nggak ada ya? Dina ada ya? Dina. Ya, berarti Al-Abid nggak masuk, berarti dia absen. Dina, ya, Dina tadi belum. Saya absennya udah hadir. Kevin belum muncul juga? Eril kayaknya nggak ada ya. Lady muncul nggak Lady? Sorry. Yang mungkin lihat terus hilang. Raihan ada, Tiara ada. Oke, yang baru belum Dina ya. Saya kira tadi yang sudah submit, Afifah, Sahabat Virgin, Tafisa, Saufa yang mau revisi silakan. Yang sudah betul tadi nggak usah, Yohana, Mas Haji tadi ya. Nanti di ini ya, nanti rekaman saya kirim dua-duanya, Anda kerjakan diulang dari waktu yang Anda sempat ya. Kalau tidak ada lagi mungkin nanti kita, ini tinggal berapa menit lagi, 10 ya. 10 menit lagi boleh Anda live, mungkin sekarang santai dulu baru live di 11.40 ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya kira sampai sini dulu. Nanti latihan yang tugas minggu 10 mengulang latihan yang rekaman di kota tadi. Rekamannya saya kasih, Anda bikin maksudnya. Rekamannya saya kasih, Anda bikin di Excel, nah nanti Anda kirim Excelnya. Ya. Nggak usah direkam ya, saya rekaman dari saya yang kita kuliah sekarang. Baik, saya kira itu. Kalau tidak ada lagi, sampai ketemu lagi minggu depan. Sama jangan lupa memperbaiki tugas minggu 9 dan submit
latihan minggu 10 tugasnya. Sama yang belum, yang sebelum tes, jangan lupa ya, nanti WA aja ke saya, nanti kirimkannya langsung. Mas Kevin juga udah kemarin. Oke, saya kira itu. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan live-nya di jam 11.40 ya. Kita break sebentar. Oke. Ada yang mau tanyakan silakan. Kalau tidak ada, baiklah kita tutup recording.